Halo bos, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 16 bulan November tahun 2021. Di sini Alay melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya ya. Dan di sini usia tanaman CM Kalolai ini bagian sebelah kanan itu 33 hari setelah tanam. Dan kalau sebelah kiri itu lebih muda ya, 5 hari lebih muda. Dan di sini penyemprotan pada pagi hari ini menggunakan pestisida apa aja bisa kita lihat ya. Di sini menggunakan pestisida Biolay. Pertama kita larutkan dulu di ember yang sudah terisi air ya, jangan terlalu penuh nanti khawatirnya kalau diaduk tumpah. Nah, itu Biolaynya dikasih 16 mili ya. Biolaynya dikasih 16 mili. Biolay ini untuk pencegahan penyakit ya. Sifatnya dia organik. Kalau untuk pencegahan meskipun organik ini irit bos ya. Kan dosisnya itu 0,3 sampai 0,7. Itu dosis pencegahannya. Jadi nggak sampai 1 mili per liter ya, nggak sampai 1 mili per liter. Jadi irit. Biasanya kalau organik itu dosis aturan pakainya itu boros, tapi kalau ini enggak. Nah, setelah dicampur ya bos ya, nanti kita aduk dulu ya. Itu Pak Hin lagi bersihin apa ya, bambu untuk proses pengadukan. Dan usahakan kalau kita melakukan penyemprotan, kalau ada Biolay bos ya, Biolay itu usahakan dilarutkan terlebih dahulu ya, atau kita masukkan ke dalam ember terlebih dahulu ya, jangan yang lain-lain. Jadi dimasukin dahulu, lalu diaduk. Setelah terlihat tercampur rata, baru kita menggunakan pestisida yang lain ya. Ini tadi menggunakan Biolaynya 16 mili dan sekarang menggunakan insektisida yang berbahan aktif Diaventiuron ya. Di sini bisa kita lihat ini masih baru ya. Ini bahan aktifnya Diaventiuron di jempol Alay. Ini menggunakan 16 mili karena satu tangkinya 16 liter ya. Jadi menggunakan dosis 1 mili per liter. Jadi 1 mili kali 16 mili per 16 mili untuk satu tangki ya. Nah, di sini itu sama bos, ini kan sisa yang lama ya, yang dipegang Pak Hin tangan kiri itu. Nah, itu sama-sama Agus. Itu menghabiskan dulu yang sudah terbuka. Nanti kalau itu udah habis, baru buka segelan yang baru ini ya, jelas ya. Nah, ini Agus, ini merek dagang Agus, bahan aktifnya Diaventiuron. Ini dikasih 16 mili untuk satu tangkinya. Nah, ini ada alat takarnya ya. Nah, yang ngaduk kita taruh ini di bawah. Setelah itu kita menggunakan Vertivor yang tutup kuning ya. Vertivor yang tutup kuning. Ini ada kandungan brasenolitnya. Ini bagus sekali ya untuk pembuahan. Ini nanti dikasih apa namanya, kurang lebih 40 mili ya. Lebih banyak lebih bagus kalau yang ini. Memang penggunaannya agak boros dikit bos kalau Vertivor ini. Ini organik ini. Beda dengan yang Biolay. Kalau Biolay memang dosisnya sangat rendah sekali. Dan kalau Biolay itu aromanya ciri khasnya ada kayak jamu apa-apa gitu bos, agak menyengat. Jadi biasanya itu ya, kalau ada kawan yang bilang bisa untuk mengusir lalat buah, kayaknya ya masuk akal gitu bos. Mudah-mudahan nantilah ya. Di sini kita masukkan Vertivor yang tutup kuning ya. Itu lagi buka dulu, susah itu tutupnya. Nah, ini kita pakai 4 tutup ya. Kita kasih 4 tutup atau 40 mili Vertivor tutup kuningnya. Ini bagus untuk pembuahan bos ya. Alhamdulillah di sini sudah terlihat bunga yang bermunculan ya, atau bermekaran.
Dan ini usia 33 hari setelah tanam ini ternyata sudah ada yang kelihatan buahnya bos ya nih. Ini malah satu cabang ada dua ini. Kalau yang pertama ini wajar bos ya. Kalau cabang pertama itu biasanya ada yang satu, ada yang dua, bahkan lebih dari dua, ada yang tiga, ada yang empat kalau dia normal. Nah ini udah cabang berapa ini bos? 1, 2, 3, 4, 5, udah cabang 5. Nih. Sebelah sana juga nih. Nih ya kelihatan. Tuh 2 juga ke sana. Daunnya sempurna ya. Dan yang terakhir sendiri bos ya, kita menggunakan perekat atau penembus. Di sini dalam satu tangki dikasih kurang lebih ya sekitar 16 mili bos ya. Kurang lebih dikasih 16 mili, boleh 10 mili. Kalau musim kemarau boleh 16 mili, itu suka-suka kita. Dan di sini seperti biasa ya, ini menggunakan perekat atau penembusnya menggunakan merek dagang Jikustik ya. Nah, ini merek dagang Jikustik. Dan ini diaduk, setelah diaduk selesai baru kita masukkan ke dalam tangki. Terus di sini akan Ale terangkan satu persatu ya. Ya, jadi keterangannya satu persatu gini bos ya. Di sini menggunakan pestisidanya yang pertama yaitu menggunakan Biolay. Biolay ini untuk pencegahan penyakit apa aja ya, untuk pencegahan penyakit keriting, penyakit apa namanya layu-layuan, patek, semua ini bisa ya. Terus bisa juga untuk pencegahan virus ya, ini Biolay. Makanya digunakan, ini dosisnya sangat rendah untuk pencegahan ya. Tadi udah Ale terangkan di video-video awal. Dosisnya kalau untuk pencegahan 0,3 sampai 0,7. Jadi nggak sampai 1 mili per liter ya. Ini yang pertama diaduk. Setelah itu menggunakan insektisida Agus atau bahan aktif diaventiuron. Ini khusus untuk sasaran kutu kebul ya, untuk kutu kebul ini Agus, merek dagang Agus. Kalau nggak ada merek dagang Agus boleh menggunakan merek dagang yang lain. Yang penting bahan aktifnya diaventiuron kalau untuk kutu kebul. Untuk ulat juga bisa, cuman kurang kuat gitu ya, harus dosis tinggi. Terus ini kan sama Agus ya. Nah ini sama-sama, cuman ini kan udah lama makanya udah agak rusak ini tulisannya. Terus yang ketiga ini untuk pembuahan Vertivor tutu kuning. Ini dikasih 40 mili kurang lebih. Terus yang terakhir sendiri menggunakan Jikustik perekat atau penembus ya. Ini untuk memperkuat daya kerja pestisida yang kita gunakan ya. Jadi setiap penyemprotan jangan pernah ketinggalan menggunakan penembus ataupun perekat. Jelas ya. Nah ini sudah proses dimasukkan ke dalam tangki, tinggal kita melakukan penyemprotan ya. Nah kemarin ada sempet yang komentar di YouTube itu tanaman bos Ale kena apa penyakit bercak daun ya. Di sini Ale terangkan ya. Di sini bisa Anda lihat. Ini kalau orang kurang paham, ini warnanya kan agak kuning ya. Ini katanya kena bercak daun. Enggak bos, ini enggak kena bercak daun ya. Ini memang kuning, terus ini terbakar. Jadi kemarin itu habis dilakukan penyemprotan herbisida yang menggunakan herbisida yang berbahan aktif paraquat dichlorida ya. Jadi ini waktu penyemprotan ini kesawapan bos ya, kesawapan atau kesemprot sedikit, makanya dia kuning jadi seperti ini. Kalau orang nggak tahu dikira kena penyakit apa namanya tadi apa namanya itu bercak daun, padahal enggak. Nah nih contohnya ini. Nah contohnya ini jalannya parit ya, nih bersih, jalan paritnya bersih, jelas ya. Ini semua bersih bos paritnya. Karena bersihnya ini bukan karena dikoret ya. Kemarin itu dilakukan penyemprotan herbisida yang berbahan aktif paraquat dichlorida ya, jelas. Nah terus ada yang ketinggalan. Nah ini jadi satu baris ini ketinggalan, nggak kesemprot. Nah ini sebagai bukti bahwa yang kuning tadi itu bukan karena penyakit bercak daun, tetapi karena kesawapan
herbisida paraquat-dichlorida itu tadi kesemprot sedikit gitu loh bos ya. Jadi bukan karena penyakit, insya Allah aman lah, karena kita sudah pencegahannya sudah menggunakan LOB, menggunakan biolay untuk pencegahan, sifatnya itu mudah-mudahan aman. Nah ini yang ketinggalan, nyatanya bisa Anda lihat ya, gulmanya gulmanya ini ya, bisa Anda lihat sendiri tumbuh seperti ini. Karena ini mungkin kemarin lupa barisan mana yang udah, yang ini yang belum gitu kan. Nah terus bagian sebelah sini nih, sebelah sini ini gulmanya kering nih, ini gulmanya kering ya. Ini mungkin habisnya di sini, setelah itu dikiranya udah selesai semua, jadi pindah, jadi nggak tahunya ini ketinggalan ya. Jadi intinya ini lahan ini bersih semua bos, ini bersih semua, jelas ya, bersih semua karena disemprot menggunakan herbisida itu. Jadi kalau ada daun yang katanya kena bercak daun, itu enggak, karena kena herbisida paraquat-dichlorida itu tadi ya, jelas ya. Terus ini juga ketinggalan, ini juga ketinggalan. Kalau yang lain kan bersih semua itu tuh, jelas ya. Oke, nih udah ada buahnya juga nih ya. Nih alhamdulillah sempurna. Nih juga nih, ini kena herbisida ini bos, nih ya, herbisida paraquat-dichlorida. Kalau nggak tahu, paraquat-dichlorida itu yang sifatnya kontak membakar bos ya, kayak seperti Gramaxon, Noxon, Chromoxon, pokoknya yang banyak son-sonnya, kalau nggak top-top gitu yang ujungnya bos ya. Yang pasti bahan aktifnya paraquat-dichlorida. Jadi ini bukan bercak daun, tetapi karena herbisida paraquat-dichlorida ya, jelas ya. Nah ini juga sempurna. Nah ini Mas Jarwo ya, lagi melakukan penyemprotan dari mulai ujung sebelah sini ya. Biasanya mulainya itu dari ujung sebelah sana bos, dari bawah. Tapi untuk pagi hari ini ternyata kita mulai dari dekat pondok ya, atau dekat gubuk ya. Oke. Dan itu sendiri Mas Solihin lagi proses peracian pestisida tadi ya di sana. Oke. Dan kita lakukan penyemprotan sampai selesai bos ya, karena Ale sendiri juga mau nyemprot ini. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.